Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Pertama, kita akan membahas tentang teori tumbukan. Perhatikan fenomena berikut. Jika pada tangan kiri kita memegang pita magnesium, kemudian pada tangan kanan kita memegang tabung yang berisi larutan asam klorida 1 molar, menurut kalian, apakah keduanya akan bereaksi? Tentu tidak, bukan? Beda halnya ketika pita magnesium dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Maka, pita magnesium akan bereaksi dengan larutan HCl. Nah, menurut kalian, bagaimanakah suatu reaksi kimia dapat terjadi? Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Reaksi kimia ini dapat terjadi jika partikel-partikel saling bertumbukan. Nah, dalam tabung reaksi ini terdapat bola yang berwarna biru, kemudian ada bola yang berwarna merah. Nah, jika kedua bola ini saling bergerak dan saling bersentuhan satu sama lain, maka akan terbentuk senyawa baru atau produk baru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaksi kimia terjadi jika partikel-partikel saling bertumbukan. Kita lihat animasi sebagai berikut. Nah, seperti yang kita lihat bahwa jika kedua bola saling bertumbukan dan saling bersentuhan satu sama lain, maka akan membentuk suatu senyawa atau molekul baru. Nah, tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kita sebut dengan tumbukan efektif. Nah, syarat terjadinya tumbukan efektif itu ada dua. Yang pertama, jika arah atau orientasinya tepat, kemudian partikel tersebut memiliki energi yang cukup. Nah, bagaimana tumbukan efektif dengan arah atau orientasi yang tepat? Kita perhatikan persamaan reaksi pembentukan hidrogen iodida dari gas hidrogen dan gas iodin. Nah, di sini terdapat molekul atau gas iodin yang berwarna biru, kemudian gas hidrogen yang berwarna merah. Jika tumbukan dengan arah atau orientasi yang tepat, maka kedua molekul ini akan saling mendekat dan saling bertemu pada satu titik, kemudian bersentuhan sehingga menghasilkan suatu reaksi kimia dan membentuk produk yaitu molekul hidrogen iodida atau gas hidrogen iodida. Namun, jika tumbukan dengan arah orientasi yang tidak tepat, maka keduanya akan saling berlawanan arahnya. Jadi tidak saling mendekat dan tidak bertemu pada satu titik, sehingga tidak menghasilkan suatu reaksi kimia dan tidak menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah partikel-partikel tersebut harus memiliki energi yang cukup. Nah, energi yang cukup itu seperti apa? Kita perhatikan analogi di sini. Terdapat seseorang yang sedang mendorong batu pada titik A yang harus melewati bukit kemudian baru sampai ke titik B. Nah, dapat kita simpulkan bahwa orang di sini harus memiliki energi yang cukup agar dapat melewati bukit kemudian sampai ke titik B. Nah, jika bola pada titik A sampai pada titik B, maka orang tersebut harus memiliki energi yang cukup atau energi minimal untuk melewati bukit. Nah, energi minimal ini kita sebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi ini kita gambarkan ke dalam bentuk diagram energi. Misalkan, kita tulis kembali reaksi pembentukan hidrogen iodida dari gas hidrogen dan gas iodin. Nah, dalam diagram energi ini, terdapat reaktan yaitu gas hidrogen dan gas iodin yang akan menghasilkan produk yaitu gas hidrogen iodida. Nah, untuk menghasilkan produk ini, keduanya harus saling bereaksi dengan cara bertumbukan. Kemudian harus memiliki energi yang cukup untuk sampai melampaui energi aktivasi ini. Nah, jadi kurva yang melengkung ini kita sebut dengan energi aktivasi, yaitu dari ujung sampai titik perpotongan di tengah. Kemudian, berdasarkan perubahan calor system, seperti yang telah kalian pelajari pada bab termokimia, reaksi kimia ini dapat dibedakan menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bagaimana dengan kurva reaksi eksoterm? Karena reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, maka kurva reaksinya seperti ini.
Jadi, kurva hasil reaksi akan lebih rendah dibandingkan reaktan, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Nah, kemudian kurva dari reaksi endoterm seperti ini. Jadi, kurva hasil reaksi dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan reaktan, sehingga delta H-nya bernilai positif. Berikut penjelasan mengenai teori tumbukan dan energi aktivasi.